Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita dapat kembali beribadah walau masih harus secara online. Namun kita yakin hadirat Allah, naungan Allah ada atas kita semua. Dan mari kita mulai ibadah PA, pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan satu nyanyian, yaitu Aba, kupanggil Engkau ya Bapa. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Tiba saatnya malam hari ini kita mempersiapkan segenap hati kita, segenap pendengaran kita, dan seluruh hidup kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kita semua. Kita sambut firman-Nya dengan pujian, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa, atas kesempatan yang masih Tuhan beri, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, hingga saat ini kami masih bisa
bersekutu Tuhan dengan saudara seiman kami lewat ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Kini saatnya Tuhan kami akan menyambut berkat firman-Mu. Kami mau mempersiapkan diri kami. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Engkau berkati Bapak Gembala yang menjadi saluran berkat. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus turun atas beliau, sehingga firman yang disampaikan melekat dalam hati kami dan menuntun hidup kami sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita dipertemukan lagi melalui ibadah streaming. Saya percaya ibadah tengah minggu PA ini boleh mendatangkan berkat buat kita semua. Saudara-saudaraku, keluargaku, saya yakin sampai hari ini seperti kami di gereja Tuhan pelihara, begitu juga saudara-saudara semua di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, semuanya juga dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini merupakan PA di penghujung bulan April 2020. Besok berarti kita memasuki bulan baru. Untuk itu saya mengingatkan agar semua dapat memastikan diri telah mempersiapkan hidup untuk memasuki minggu bulan baru dengan kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Sementara masih tetap streaming. Saudara melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, sementara saya dan seluruh tim memandu pelayanan tersebut dari gereja. Dan puji Tuhan, harapan saya semua sudah mendapatkan anggur dan hostia perjamuan kudus di tempat saudara masing-masing. Jika ternyata masih terlewat, sesegera mungkin saudara yang belum tergabung di PKS untuk datang mengambil di gereja di jam kerja. Akan dilayani para hamba Tuhan yang standby untuk menyediakan perjamuan kudus bagi saudara-saudara, sehingga kita dapat melaksanakannya secara streaming pada hari Minggu yang akan datang. Namun, saya juga mengingatkan ketika sampai pada hari H itu ternyata saudara belum mendapatkan perjamuan kudus, artinya anggur dan hostia, saya silakan saudara dapat menyiapkan sepotong roti kecil, roti apapun. Dan jika dimungkinkan ada sirup grape atau anggur, saudara siapkan di gelas kecil untuk masing-masing saudara di rumah dengan keluarga. Mungkin saudara katakan, Pak, tidak ada yang grape, yang rasa anggur. Sirup apa saja kalau dimungkinkan warna merah. Karena itu menjadi satu pengingat akan kita betapa pentingnya anak Tuhan itu terus bersekutu dengan Tuhan Yesus, dengan mengingat korban derita, bahkan puncaknya dia Yesus turun ke alam maut, menggantikan tempat kita, mematahkan pekerjaan iblis, dan klimaksnya dia keluar dari sana untuk memberitakan, memproklamasikan kepada dunia ini bahwa iblis dan kuasa maut tidak ada kuasanya apapun atas dia Sang Kristus Yesus. Karena memang dia adalah firman yang datang dalam wujud seperti manusia kita. Tetapi dia adalah firman, firman yang bersama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Itulah peringatan Raya Paskah yang baru saja kita lalui. Sehingga hari-hari ini Tuhan Yesus sesungguhnya terus mendampingi kita. Karena begitu dia datang ke dalam dunia, 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang, tujuannya adalah satu hal. Bahwa dia tidak ingin
membiarkan kita terlunta-lunta jalan sendiri. Untuk itulah Tuhan Yesus ada. Sampai hari ini, baik di tengah kami di gereja, ataupun juga di tempat Anda, di mana saat ini berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang bertanya, apa sesungguhnya tujuan utama? Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menampakkan diri setelah mati bangkit. Tak lain dan bukan, Dia memberikan pendampingan. Karena Dia tahu, perjalanan hidup manusia turunan Adam yang sudah berdosa itu, masih harus kerap kali menghadapi kesulitan dan masalah di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saudaraku ini kasih Tuhan, selagi kita masih di dalam dunia, menjalani hidup, adalah merupakan perjalanan menuju ke sorga dalam tuntunan Tuhan Yesus. Dia sengaja izinkan kita masih harus melewatinya. Ada ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak minta ya Bapa, kata Tuhan Yesus, untuk engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi kalimat janji Tuhan adalah, biarlah engkau melindungi, menjagai, menaungi. Itu sebabnya inilah kunci kebanggaan kita, orang percaya, orang beriman yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kontribusi kita menghormati, menghargai anugerah yang disediakan Tuhan. Sehingga sampai saat ini perjalanan kita tidak pernah jauh dari Dia. Mata rohani kita yang melihat Dia dengan iman. Sekalipun kasat mata kita tidak bisa melihat Dia. Tapi Dia, Yesus, sangat melihat sampai kedalaman hati kita. Puji Tuhan. Dan satu hal, Tuhan sangat paham bahwa manusia itu kental di dalam kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Hari-hari ini pun demikian. Itu sebabnya Yesus ada untuk apa? Untuk peduli, memperhatikan kita, menopang kita. Dan Dia menuntun kita. Saat tertentu kita harus melewati masa sulit, sesungguhnya Tuhan tahu. Tetapi Tuhan izinkan itu demi kita melihat kemuliaan Allah, pekerjaan Tuhan kita Yesus dinyatakan di dalam hidup kita. Hari ini saya ajak saudara membaca suatu perikop kisah perjalanan salah satunya. Untuk apa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umatnya. Kita buka Alkitab di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Ini ayat awal pembacaan kita. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Amin. Pembacaan nats Alkitab ini sangat memberikan stimulus untuk kita bisa melangkah, mendalami lebih jauh kebenaran firman pada ibadah PA saat ini atau ibadah tengah minggu. Yang pertama kita melihat dalam pembacaan ini ayat 1, Yesus datang sedang lewat, dikatakan, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Buta sejak lahir adalah sebuah kesulitan. Satu perjalanan seolah-olah tidak tahu arah. Dan itu sejak lahir. Memberikan satu gambaran buat kita bahwa hidupnya manusia ada kecenderungan untuk harus banyak mengalami pergumulan di dalam hidup. Bahkan sejak lahir orang itu ada saja persoalannya. Dari yang dilahirkan, lebih-lebih yang melahirkan. Sama sulitnya. Sampai di dalam perjanjian lama ada kisah tentang seorang yang melahirkan dengan susah payah. Sehingga anaknya lahir diberi nama Yabes. Karena kata ibunya, dia
lahir dengan susah payah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan anak Adam di dalam dunia ini. Kenapa ada kesulitan? Jawaban klasiknya, karena dosa sudah masuk dalam dunia. Setan seolah mempunyai kekuatan, kuasa untuk memain-mainkan, mengeksploitasi hal-hal yang semula diciptakan Tuhan, dirancang Tuhan itu begitu baik. Semuanya baik, itu dalam proses penciptaan. Tetapi tidak demikian halnya setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka yang baik jadi rusak. Gambar Allah dalam diri manusia juga dirusak oleh dosa dan setan. Manusia yang dari awalnya diciptakan di Taman Eden itu bahagia. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Oleh karena semua yang diperlukan, yang dibutuhkan manusia bahkan sebelum lahir Allah sudah menyediakan. Coba sekarang kita lihat. Ketika ada masalah, ada situasi, ya, keadaan yang tidak menentu sedikit saja, sudah banyak orang mengalami kesusahan, kesulitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran buta sejak lahir. Memberikan satu pelajaran buat kita perenungan bahwa, oh sejatinya manusia itu demikian. Seorang ibu melahirkan juga dengan susah payah. Bahkan dalam bahasa klasik dulu itu bertaruh nyawa untuk rela sang bayi kecil dihadirkan ke dalam dunia. Sedang kita juga mengetahui bagaimana proses sulitnya sang bayi kecil itu keluar lahir dari rahim ibunya. Sekedar untuk memberikan referensi dalam hal ini ketika ibu gembala 30 sekian tahun silam, baik melahirkan putra pertama, yang kemudian Evangelis Siski, sampai 7 tahun berikutnya melahirkan putri yang kedua, yaitu anak Christine, Nyonya Rio Saputra. Saya sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai suami, waktu itu saya minta izin kepada dokter yang menolong persalinan ketika anak-anak saya dilahirkan. Saya katakan kepada dokter dan para medis yang menangani, izinkan saya masuk untuk saya membantu berdoa agar kiranya proses persalinan ini lancar dan diizinkan. Sehingga saya mengikuti semua sesi dalam proses persalinan itu, sungguh tidak mudah. Secara akal manusia awam seperti saya, bagaimana seorang baby kecil harus melewati proses yang demikian setelah 9 bulan lebih di rahim ibunya. Dan saat proses dilahirkan, untuk bisa hadir, keluar, hidup, saya katakan itu merupakan karya besar ilahi. Menunjukkan betapa Tuhan itu dahsyat. Saudara dikasihi Tuhan, betapa susah payahnya. Seorang ibu harus mengejar person. Ya, saudara dikasihi Tuhan, kemudian dokter para medis harus membantu, bahkan seperti ditarik sedemikian rupa. Ya, karena ini proses persalinan normal. Sehingga saya mendapat gambaran ketika Tuhan mengatakan buta sejak lahir. Rasanya manusia kalau tidak karena anugerah Tuhan, diberikan kesempatan dalam hidup itu selalu diberi warna lain. Selain masalah, kesulitan, kesusahan, ada juga hal-hal yang menyenangkan. Berkat-berkat yang membuat kita dapat menikmati semua kebaikan Tuhan. Kembali lagi, itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi hakikatnya, untuk itulah Tuhan datang. Dikatakan, Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan melihat, Tuhan tidak cuma sekedar melihat sepintas lalu. Dalam peristiwa ini Tuhan sedang merancang
sesuatu yang akan dikerjakan. Beralih bagaimana sikap murid-murid ketika Tuhan Yesus itu sedang lewat dan sedang memperhatikan orang yang buta lahir, sejak lahir, dan itu sudah dewasa. Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" dan seterusnya. Pertanyaan murid ini salahkah? Tidak. Berapa waktu silam saya pernah mengkhotbahkan bahwa tanda sebagai murid adalah yang mau bertanya kepada Tuhan, mau belajar. Tetapi dalam situasi seperti ini, pertanyaan itu menunjukkan bahwa para murid yang bertanya ini ada di dalam konotasi, ada kecenderungan manusia itu untuk berteori. Lah konteksnya di sini adalah teori yang berkaitan dengan budaya atau kepercayaan pada masa itu. Ketika ada orang dinyatakan susah sejak lahir, bermasalah sejak lahir, sakit sejak lahir, selalu ditanya, dosa siapa ini? Dan kadang-kadang kita ketularan sampai hari ini. Jadi murid Kristus ketika di sekitar kita ada yang dalam kesulitan, ada yang dalam masalah, kita tidak buru-buru berpikir praktis, langsung pada poinnya, harusnya kita bisa melakukan sesuatu, kita tidak melakukan. Malah kita telusuri. Kalau tidak dosa, tidak mungkin begini. Ayo coba saudara merenung, saudara mengingat. Jangan-jangan pernah saudara berpikir seperti itu. Apalagi kalau orang yang sedang dalam kesulitan itu adalah orang yang menurut versi kita pernah merugikan kita. Apalagi kalau menyakiti kita, maka kita akan berkata, oh si anu toh, dia mengalami penderitaan, kesulitan. Wajar saja, orangnya kan jahat, orangnya kan dosa. Saudara, kita mesti belajar. Melalui pokok perenungan ini, Tuhan memberi koreksi kepada kita. Jangan di dalam kita sebagai orang percaya banyak berteori. Tetapi Tuhan rindu untuk kita dapat melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga yang mendatangkan manfaat buat orang lain. Manfaat bagi orang lain yaitu hal-hal secara bantuan fisik, lebih-lebih kita juga berpikir agar manusia itu mendapat keselamatan secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka ayat yang ketiga, di sini Tuhan bicara, jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ini kembali pada bagian yang terpisah. Tuhan sedang bicara. Untuk si yang buta sejak lahir, si orang yang dalam kesulitan, si orang yang sedang di dalam penderitaan, justru seolah-olah Tuhan mengarahkan dialah subjeknya. Untuk itu salah satu tujuannya aku datang adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam orang yang sedang dalam kesulitan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hari-hari ini saudara sedang merasa terpuruk keadaannya, hidup seperti kenapa mesti kami mengalami dampak dari situasi ini, keadaan kami harus seperti ini dan seterusnya, bla 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 bla. Hari ini berhenti dari cara berpikir yang demikian karena Tuhan Yesus memberitahu melalui ibadah PA saat ini bahwa Tuhan hendak melakukan sesuatu, pekerjaan-pekerjaan ilahi dinyatakan. Kepada siapa? Kepada orang yang mungkin saat ini sedang dalam kesulitan. Saudara dalam masalah, saudara dalam pergumulan, tetap yakin, tetap berharap, berdoa, ya, dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan tetap ya mengharapkan pertolongan Tuhan, berdoa dalam ketekunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti di situ Tuhan akan menyatakan semua yang Dia janjikan itu pasti ya dan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan ini menjadi jawaban juga, pembelajaran buat para murid. Nah, sekarang dalam posisi kita juga sebagai para murid. Sekali lagi Tuhan inginkan agar kita sebagai murid-murid Tuhan, umat tebusan Tuhan, seperti layaknya Tuhan itu
mengerjakan semua secara praktis. Dia tidak banyak teori. Maka demi menyelamatkan kita, dia turun ke dalam dunia. Dia rela mengalami semua sampai turun ke maut. Cukup dia sendiri. Jangan ada orang yang kami perlu menebus dosa kami. Harus mati seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan begitu. Cukup satu yang disalibkan untuk menebus dosa dunia. Seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Lihat, dia anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi kalau peristiwa Paskah, kemudian ada orang pakai menyalibkan diri apa? Sebetulnya tidak ada perintah begitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, cukup Yesus. Yang disalib banyak pada zaman itu karena proses eksekusi pada zaman pemerintahan kekuasaan kolonialis Romawi, orang yang dieksekusi mesti salah satunya dikantung, dipaku, disalib. Tetapi siapa yang disalibkan? Yesus orang Nazaret itu. Jadi beda. Masalahnya karena apa? Karena dia bukan manusia. Dia adalah firman yang turun ke dalam dunia. Kemuliaannya ditanggalkan. Demi dia mengambil rupa manusia berdosa, tergantung disalib melalui proses dihina, diadili oleh Pilatus. Karena apa? Dia sedang mengambil rupa dan tempat kita orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti istilah yang selalu saya pakai dalam dunia sinematografi, ada yang dinamakan stuntman. Ya, sebagai pelaku pengganti. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Itu sebabnya tidak perlu ada orang lain lagi. Ya, demi menebus dosaku sendiri. Terus mau dipaku, mati, justru nilainya lain. Itu gantung diri, itu sama dengan bunuh diri. Jangan mimpi masuk surga. Iya kan? Cukup Yesus. Nah, dalam hal ini pelajarannya, kalau Tuhan itu mengerjakan semua secara praktis, dia tidak banyak berteori. Ini kalau setan nggak dibayar, ini tuntutannya rumah maut nggak diisi oleh diri Yesus, wah bakalnya celaka semua turunan Adam yang berdosa, kan begitu itu urutan prinsipnya. Sehingga terjadi proses substitusi, proses penggantian. Ya, kita sedikit ya kembali pada sisi-sisi Paskah yang diawali dengan peristiwa di hari Jumat. Keagungan Tuhan menjadi korban buat kita semua. Nah, sekarang para murid, Tuhan tidak tuntut hal yang seperti itu. Tuhan mau supaya kita belajar dari Yesus untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah sebagai tanda syukur, terima kasih. Justru nanti kita akan melihat sisi-sisi dari orang yang asalnya menderita karena buta sejak lahir ini, lah malah seolah-olah dia mendahului. Ada karya-karya praktis yang dikerjakan seolah-olah mendahului bahkan melampaui para murid pada waktu itu. Nah, inilah saudara-saudaraku satu pelajaran penting buat kita semua. Nah, ketika kita telusuri, kenapa ini si orang yang asalnya buta, kan kita tahu endingnya nanti dijamah, disembuhkan Tuhan. Melek lagi, normal. Justru dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Tanpa disadari, tanpa dipersiapkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena ada satu kerinduan. Kenapa? Ada satu pengalaman secara personal, secara pribadi. Di dalam diri orang yang asal dalam kesulitan. Dijumpai Tuhan, dijamah Tuhan. Dan akhirnya dia bersaksi, dia menceritakan. Waktu dia diinterogasi oleh banyak orang-orang Farisi pada waktu itu. Disalahkan. Orang disembuhkan disalahkan. Kenapa? Karena menyembuhkannya pada hari Sabat. Dalam tradisi budaya orang Yahudi pada zaman itu. Ada hari tertentu. Yang dianggap oleh mereka harus tidak melakukan apa-apa. Padahal orang ini sakit, orang ini buta. Firman datang dalam wujud Yesus. Melihat kesulitan ini Tuhan menolong. Menyatakan karya pekerjaan ilahi kepada orang ini. Disembuhkan, dimelekkan. Banyak orang tidak terima. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai kapanpun saya kira hari ini pun relevan. Ketika ada orang diketahui hari-hari ini, waduh ini terkontaminasi, terpapar penyakit, virus tertentu. Yang dilakukan oleh para ahli,
petugas-petugas yang memang smart di dalam bidangnya, paham betul akan tugasnya, dia langsung cepat bawa, tidak perlu peduli hari apa itu tentunya kan. Oh ini sakit, ini cepat harus ditangani. Itu yang memungkinkan kemudian ada banyak yang sempat terpapar virus, akhirnya oleh kemurahan Tuhan, oleh kerja keras, ya para dokter, tim para medis yang ada di garda terdepan, bekerja bahkan bertaruh bersabung nyawa sekalipun, akhirnya banyak menolong jiwa-jiwa pasien yang sembuh dan diinformasikan keluar dari rumah sakit. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang memiliki semangat di dalam hidup beriman? Karena mendapatkan atau memiliki pengalaman secara pribadi. Pengalaman iman seperti orang yang buta sejak lahir. Akhirnya ditolong Tuhan. Itu memberi pengertian. Tidak ada masalah. Yang mustahil kalau memang Tuhan sedang ingin menyatakan kemuliaannya. Tidak ada yang sulit bagi dia. Apa yang menjadi persoalan hidupmu saat sekarang ini? Ya, karena Tuhan rindu. Setiap anak Tuhan punya pengalaman pribadi. Kita terlahir kepada orang yang sudah mengikut Yesus, orang tua yang mengikut Yesus. Atau mungkin kita dalam perjalanan hidup baru kita menerima panggilan Tuhan. Sama-sama. Tuhan rindu kita memiliki satu relasi, hubungan yang baik dengan Dia. Sehingga dalam setiap hari, setiap waktu kita punya pengalaman yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang memahami rencana Tuhan, ada keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dengan cara yang dahsyat, luar biasa. Salib, turun maut, keluar dari maut, menampakkan diri, hidup, naik, pergi ke sorga Tuhan Yesus, menyediakan tempat bagi kita di sorga. Secara luar biasa, saya katakan keliru ketika ada orang Kristen mengatakan, kenapa saya tidak mengalami mukjizat? Mukjizat terbesar, terdahsyat adalah ketika hidupku, hidupmu yang harusnya berdosa mati, masuk alam maut, kebinasaan. Tapi Tuhan hindarkan, Tuhan pindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Kapan? Sekarang. Yang dulu kita di dalam belenggu kuasa kegelapan, sekarang ini Tuhan sepindahkan ada di dalam pelukan kasihnya Tuhan kita Yesus. Sehingga kita sesungguhnya tidak pernah jauh dari Tuhan. Itulah mukjizat. Pengalaman demi pengalaman dalam perjalanan ini harus anak Tuhan ikuti. Mungkin pertanyaannya, bagaimana Pak kami bisa mendapatkan pengalaman demi pengalaman selanjutnya di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus? Ada satu modal penting. Seperti yang terjadi juga pada diri seorang yang buta sejak lahir dan akhirnya tertolong. Coba kita akan baca ayat berikutnya. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, Tuhan ingin kita sedikit berkontribusi untuk dapat melihat hal-hal yang Tuhan akan kerjakan lagi, Tuhan kerjakan lagi, Tuhan tolong lagi, Tuhan ulurkan tangan lagi. Tuhan hanya minta satu hal sederhana. Ketika Dia berfirman, kita mengikuti. Ketika Dia melakukan sesuatu kepada kita, kadang-kadang ada jenis yang Tuhan sampaikan, Tuhan ajarkan kepada kita, kayaknya kurang masuk akal. Apa umpamanya seperti ini? Kok ini mau menyembuhkan mataku yang lagi buta? Ya, dia mengaduk tanah, dicampur ludah, ditaruh di mata. Sudahlah. Kalau itu Tuhan tidak menyatakan pertolongannya, kadang-kadang Tuhan memberikan tuntunan dalam aplikasinya. Kamu ingin menikmati berkat damai sejahtera, ampuni orang yang salah. Orangnya berapa kali merugikan ke kamu, coba belajar kamu bisa terima dia. Kadang seperti tidak masuk akal.
Loh Tuhan, orang ini sudah merugikan, orang ini sudah berbuat salah. Kenapa justru saya yang harus dididik semikian? Nah itulah. Kadang-kadang ada hal-hal yang nampaknya sulit, berat. Hal contoh lain lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, umpamanya di dalam kita sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan dididik untuk tiap kali kita menerima rezeki berkat dari Tuhan. Waktu kita ibadah ke gereja, kita membawa persembahan umpamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang ada orang berpikir, wah gimana nanti? Sementara kami masih perlu, kami masih butuh. Apalagi kalau tendensinya saya masih ingin ini, ingin mencapai ini, ingin mendapatkan itu. Puji Tuhan yang saya katakan kepada kita semua bahwa nyaris seluruh jemaat yang saya layani, Gereja Kemah Tabernakel Gresik Surabaya atau Tabernakel Family Gresik Surabaya, saya bersyukur, saya puji. Kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan belajar taat sejauh ini 37 tahun saya gembalakan. Saya katakan dari semua cukup paham dan belajar taat akan kehendak Tuhan. Bahkan di situasi yang seperti sekarang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara semua. Bahwa saudara melakukan apa yang saudara lakukan, membawa persembahan kepada Tuhan. Sehingga biaya operasional gereja, operasional gembala, para rohaniwan, pengerja Tuhan, puji Tuhan. Kami semua melihat campur tangan Tuhan cukup selalu. Nah saya yakin kalau hal-hal ini diterapkan oleh setiap orang yang hari-hari ini sedang belajar, ingin memahami dan ingin menerapkan kebenaran firman Tuhan. Karena barangkali cukup lama kita tidak terlalu concern dalam hal ini, tetapi di situasi sekarang banyak di rumah, banyak belajar firman Tuhan, terus mengikuti streaming video, pelayanan, ibadah seperti ini. Akhirnya saudara ditumbuhkan untuk aku mau belajar taat. Saya yakin ketaatan itu akan membuahkan penyataan, pekerjaan ilahi dinyatakan. Dan saya saudara akan semakin memiliki pengalaman demi pengalaman di dalam kita mengiring Tuhan. Dan orang yang mendapatkan pengalaman secara pribadi akan punya semangat hidup. Apapun jalan yang harus ditempuh, di situ Tuhan, aku tetap memuliakan Engkau. Itu yang akan kita katakan setiap waktu, setiap detik di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian orang buta diutus menyeburkan diri ke kolam Siloam. Arti Siloam adalah yang diutus. Kalau Tuhan mengutus kita sebagai anak Tuhan, hidup di dalam kesungguhan, hidup dalam ketaatan, diutus, suami, kasih istrimu jalan hidup yang benar dengan istrimu. Istri, jalan hidup yang sungguh-sungguh benar dengan suamimu. Orang tua, jangan kau melupakan anak-anakmu. Saya yakin ketika firman ini disampaikan, mungkin ada di antaranya, engkau bisa melupakan istri, anak, melupakan suami, melupakan tanggung jawabmu. Hari ini Tuhan ingin melihat sesuatu yang baru terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kemudian kita katakan, Tuhan aku mau taat, aku mau memulai hidup yang baru. Puji Tuhan. Jadi selama ini barangkali saya melangkah salah. Tapi saat dengar firman Tuhan ini, Tuhan ingin kamu mesti harus taat. Keluar dari cara hidup yang salah, dari hobimu yang tidak benar, dari keadaanmu yang terikat dengan hal-hal yang sudah membuat kamu jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dan hari ini saudaraku katakan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau melangkah, hidup taat dalam pengutusan Tuhan. Puji Tuhan, pasti ada hal-hal besar, semakin besar dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, yang penting kalau kita taat, mau diutus Tuhan dengan percaya, karena kita yakin kalau Tuhan bicara, pasti ada sesuatu yang terjadi. Saudara, setelah Maria sadar, meminta Yesus, Tuhan menyatakan mukjizat dan ditolak oleh Yesus. Waktuku belum tiba. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria kemudian memanggil pelayan-pelayan dalam pesta itu di Kana. Dan mulai mengubah konsepnya.
Maria berkata kepada semua pelayan, pergi kepada Yesus, jika apa yang dikatakan oleh dia, lakukan saja. Dari situ singkat cerita kita semua tahu. Akhirnya semua tempayan yang asal diisi air biasa berubah menjadi anggur yang sangat bagus kualitasnya. Yesus jika mengerjakan sesuatu tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Kalau saudara sedang bergumul di dalam kehidupan ini, sedang dalam kesulitan, saudara berseru, Tuhan justru di situasi ini, aku bersyukur aku menghadapi ini, aku mengalami ini, aku sempat mengalami tidak sehat, tetapi aku yakin kuasa pertolonganmu, aku mau belajar taat, aku melangkah dengan sungguh-sungguh, tidak mustahil Tuhan, kemurahan kuasamu engkau nyatakan di dalam kehidupanku. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau mengerjakan, tidak ada yang sulit. Kalau rumah sorga belum jadi, engkau akan keluar dari rumah sakit. Bahkan engkau keluar dari ICU. Untuk apa? Menerima pertolongan, kesempatan, sembuh, sehat. Dan mau diutus Tuhan. Hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah sampai kapanpun. Amin. Puji Tuhan. Saya akan lanjutkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pasal 9 ayat 27 sampai 33. Puji Tuhan. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, maksudnya tentang Yesus, ini omongannya orang-orang Farisi yang menyangkal, yang tidak terima karena orang buta sejak lahir disembuhkan, dimelekkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian orang yang asalnya buta sudah melek setelah keluar dari kolam Siloam itu, saudaraku, diadili oleh mereka. Lucu kan? Tapi ini yang terjadi. Alkitab terang-terangan membukakan semuanya kepada kita. Ayat yang ke-29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu. Dari mana ia datang? Ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, orang yang buta sekarang sudah melek. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana orang yang buta sejak lahir ini belajar ya bagaimana membela pengalaman hidupnya? Ternyata untuk menceritakan tentang pengalaman yang sudah dialami tidak perlu teori, tidak perlu ilmu tertentu. Inilah yang terjadi kalau setiap anak Tuhan memiliki pengalaman hidup secara ilahi di dalam penyertaan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak perlu berteori ketika kita hendak membuat suatu perbuatan yang baik, hendak memberikan jawab tentang pertanyaan iman kita. Toh kita sudah senantiasa belajar, diajari oleh Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun kita. Kita di gereja, kita belajar, kita dituntun, diberi bimbingan. Nah, orang ini belum banyak tahu. Tetapi karena pengalaman hidup, seperti barangkali seorang yang menceritakan tentang makan cumi-cumi yang dimasak dengan sekaligus tinta hitamnya. Orang lain katakan, wah apa itu warnanya kayak got. Tapi orang yang pernah pengalaman makan itu dia katakan, wah ini lebih sedap daripada kalau yang dihilangkan ini tintanya. Ini tidak perlu kursus dulu di dalam berretorika, di dalam memberikan jawab. Tapi pengalaman dia katakan, coba. Seolah-olah si buta yang sudah melek ini, dia katakan, udahlah, kamu tidak usah berteori yang ruwet-ruwet. Kalau kamu mau melihat anugerah, menerima anugerah, mengalami pertolongan, cukup seperti yang aku alami. Aku tidak banyak membantah, aku siap diutus. Waktu itu disuruh nyemplung ke Siloam, kolam Siloam. Aku lakukan, aku keluar dari situ. Ternyata aku sudah melek. Ini bedanya dia dengan Panglima Naaman kan. Saya yakin saudara yang sudah baca Alkitab lama tahu kan. Waktu datang kepada Nabi di Israel dan Nabi di Israel mengatakan, cemplungkan dirimu di sungai Yordan. Nanti semua kustamu sembuh. Tapi banyak berdebat. Orang kalau merasa pinter, merasa mampu, merasa punya banyak hal yang menjadi alasan, seringkali tidak mengindahkan
apa yang firman Tuhan katakan. Dan akhirnya apa? Pertolongan, mujizat, kuasa Tuhan terhambat. Waktu itu dialami oleh Naaman. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus melalui kerendahan hati. Akhirnya Naaman luluh hatinya setelah diingatkan pelayannya yang kecil. Tuhan kan sudah diberikan syarat ini itu untuk mendapatkan pertolongan, kesembuhan. Dan Tuhan lakukan tapi tidak sembuh. Sekarang ini syaratnya cuma Tuhan diperintah nyemplung di sungai Yordan aja. Apa susahnya? Rupanya Roh Kudus bekerja di dalam diri Naaman. Menyadarkan dia, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia kembali nyemplung di sungai Yordan. Dan dia tahir. Semua kusta di seluruh tubuhnya lenyap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, kerendahan hati, kunci berkat, kunci pertolongan Tuhan dinyatakan. Ketinggian hati, kesombongan, banyak argumen, banyak alasan, menolak apa yang Tuhan firmankan. Ini yang mendatangkan hambatan-hambatan, rintangan-rintangan, pertolongan Tuhan. Sehingga tidak sesegera mungkin kita peroleh, kita dapatkan. Hari ini Tuhan berikan pelajaran, ayo kita rendahkan hati. Ya, kita siap diutus oleh Tuhan. Dan orang buta yang melek ini, dia memberikan jawab. Ya, yang penting lihat, aku sudah dijamah, mataku melek. Ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengar orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Coba, yang buta melek ini dia bisa memberikan jawab seperti ini. Dia tidak belajar di sekolah Alkitab, saudaraku. Tetapi dia sanggup memberikan jawab. Berdasarkan apa? Pengalaman karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini setiap orang yang di dalam hidup imannya punya pengalaman, perjumpaan, dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasti engkau akan mampu untuk mengungkapkan, memberikan pengalaman, menyampaikan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ayat yang ke-32, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Tapi faktanya aku, kata orang ini yang sudah melek. Ayat yang ke-33, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara sudah menceritakan pengalamanmu dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan stimulus agar setiap kita menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang tidak sibuk berteori seperti para murid tadi. Tetapi justru Tuhan rindu di tengah situasi apapun, apa yang kita sudah lakukan untuk Allah. Dan apa yang sudah mendatangkan manfaat bagi orang di sekeliling kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi pokok perenungan di dalam hati kita yang paling dalam. Saudaraku, setelah orang ini dijamah Tuhan, melek, dan ternyata, perhatikan baik-baik dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 dan 5. 4 dan 5, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya apa tujuan penting buat setiap orang percaya Yesus ada di tengah kita. Supaya kita sekarang ini dapat bekerja, mengerjakan pekerjaan di dalam terang. Yesus katakan, aku adalah terang dunia. Selagi aku ada, maka kamu ada dalam naungan terang. Apa terang itu? Anugerah. Terang itu apa? Zaman penuh kemurahan. Selagi kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ada di sekeliling melingkupi hidup kita. Ayo, hari-hari ini kita berhasil guna, berdaya guna dalam hidup ini memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah lama, bahkan sejak lahir, tercatat di dalam daftar ya keanggotaan gereja dimanapun saudara berada. Tetapi barangkali telah sekian lama engkau tidak lagi bertemu Yesus, tidak lagi memperhatikan pentingnya ibadah. Justru situasi yang sekarang dipaksakannya kita harus tinggal di rumah, dan ini adalah anjuran yang baik, maksud baik dari pemerintah, supaya sesegera mungkin terjadi satu pemutusan proses paparan
dari virus-virus yang dikatakan mematikan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan mengatakan, selagi ada waktu, bekerjalah. Kita kadang-kadang tanpa ada proses dalam hidup, tanpa sadar, sudah dipalingkan perjalanan kita. Yang sebetulnya perjalanan dunia ini sementara, tapi kita ya mulai sibuk, fokus, hanya sibuk dengan segala macam hal-hal yang sifatnya duniawi. Hari ini Tuhan ingin agar kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam terang Tuhan, ada di dalam naungan kemurahan Tuhan, mengerjakan perkara-perkara ilahi. Saya yakin sementara situasi di mana kita harus banyak berkegiatan di rumah, tetap yakin ibu bapak saudaraku yang mungkin sedang dalam pikiran nanti bagaimana keberlanjutannya. Pasti ada cara Tuhan, tidak terlalu sulit untuk memberikan pertolongan. Dan dia akan campur tangan di dalam semuanya. Dan satu hal, manfaatkan situasi yang ada untuk sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa? Cari bekal untuk kehidupan kekal di sorga. Benahi hidup rohanimu. Mungkin selama ini di antara saudara ada yang begitu care, peduli berkait dengan kesehatan tubuh, berbagai macam vitamin, berbagai macam suplemen, barangkali nge-gym, olahraga dan sebagainya. Bagus. Alkitab juga memberikan anjuran untuk kita merawat tubuh, itu bukti kita mengasihi tubuh kita, mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Apakah engkau sedang memperhatikan bagaimana kehidupan dari pribadimu yang paling dalam? Yaitu kehidupan spiritualmu, rohanimu. Karena tubuh yang kita rawat baik-baik, satu waktu kita tinggal. Tetapi yang harus menghadap Tuhan adalah manusia batinia kita. Maka yang dimaksud Tuhan, bekerjalah untuk hal-hal yang mendatangkan hidup yang kekal. Seperti di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, saya baca. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tubuh perlu makanan, rohanimu perlu makanan. Tubuh kita kasih makan yang enak-enak, haisom, ya. Itu barang mahal, sirip ikan hiu, fuyung hai, angsiohi, macam-macam makanan yang enak-enak. Belon, itu semacam kerang yang didapat dari kedalaman laut. Yang begitu mahal, ya satu kaleng kecil bisa 1 juta lebih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kita makan hari ini, maaf, besok ya keluar ke jamban, kata firman. Tetapi kalau kita sedang memberikan makan rohani kita, itu akan memberikan kepada kehidupan kita sampai kepada kekekalan sorgawi. Sehingga orang-orang yang demikianlah orang yang akan mengemban tugas dari Tuhan untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Mengalami satu perubahan dalam hidup. Cara hidup yang lama ditinggalkan. Mulai cara hidup sebagai orang yang diterangi Tuhan. Melek rohani. Tidak buta seperti buta sejak lahir tadi. Dibuka mata rohaninya. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan menghasilkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jika demikian. Pasti melalui ibadah PA ini kita mendapatkan satu prinsip kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai anak Tuhan. Kita tidak berpikiran. Aku berani mati. Tidak. Aku berani hidup. Karena hidup itu anugerah Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau aku berani hidup, pasti satu waktu aku mati. Matiku adalah mati bahagia. Sebagai penutup, saya akan bacakan. Ayat ini kalau dibaca di upacara penguburan, ya orang tidak memperhatikan sudah kepanasan, kehujanan. Si mati juga tidak dengar. Tetapi ketika kita masih seger bugar seperti ini, bahkan ketika ada di antaranya kurang sehat, sakit, sedang dirawat di rumah sakit, tidak mustahil dengar ayat ini, dibangun hatinya, semangatnya, imannya, rohaninya, tubuhmu disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ayat ini berkata begini, Wahyu 14 ayat 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ayat 12.
yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus, ayat 13-nya, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ini ayat luar biasa. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan adalah orang yang memperhatikan juga kebutuhan manusia batinianya. Cari bekal-bekal kehidupan, puji Tuhan. Dan pada waktunya kita boleh menerima semua yang Tuhan katakan. Kita akan disertai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam terang Tuhan. Bukan perbuatan-perbuatan buruk dalam kegelapan setan pada masa lalu. Justru itu akan membawa kepada kebinasaan. Kita tinggalkan itu. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Kita muliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan yang sakit parah sekalipun dengar baca ayat ini bisa doa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh aku hidup sembuh sehat supaya aku dapat mengerjakan pekerjaan yang nanti semua perbuatan itu akan menyertai aku kelak ketika Tuhan memanggil aku pulang ke sorga. Tuhan memberkatimu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur karena saat ini Engkau sudah berfirman kepada kami. Sama-sama diberkati, baik kami yang melayani, hamba-Mu bersama tim, ataupun semua yang hadir di dalam ibadah streaming ini, bahkan sampai kapanpun ketika kebenaran firman Tuhan ini ditangkap, firman Tuhan ini diperoleh, maka sesungguhnya Tuhan sedang menjamah kami, Tuhan sedang menguasai kami, supaya kami tidak berjalan dalam kegelapan layaknya orang yang buta, dikungkung di dalam kegelapan dari sejak lahir. Tetapi sekarang kami sudah dimelekkan Tuhan, kami sudah dibuka mata rohani kami, dan kami akan berjalan, bekerja, berkarya untuk menghasilkan hal-hal yang membawa kepada kekekalan. Baik kekekalan bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, pada banyak orang, supaya semua orang boleh menikmati kebahagiaan di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini biarlah setiap orang dijamah, dikuatkan yang lemah, disembuhkan dari yang sakit. Dan sungguh-sungguh kami semua menjadi kuat sehat secara jasmani dan rohani untuk kami bekerja di dalam ladang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya yakin firman yang sudah kita dengar bersama pasti menguatkan iman kita dan meneguhkan kita untuk kita semakin mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Dialah sumber kehidupan kita dan Dia sudah menyalurkan kuasa dan kasih-Nya bagi kita. Mari kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita pujikan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara kita akhiri ibadah tengah minggu PA hari ini dengan kita menerima berkat Tuhan.
Sekarang Bapa Surgawi, biarlah setiap orang yang menikmati persekutuan dengan firman-Mu melalui streaming video ini, sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dengan keyakinan bahwa setiap kami diberkati Tuhan, semua orang diberkati Tuhan, bahkan negeri kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, segenap masyarakat negeri ini kiranya disehatkan oleh Tuhan. Dan segala macam kemelut, pandemi dari virus, penyakit yang membahayakan ini segera dilalukan dari bumi Nusantara tercinta, bahkan dari seluruh muka bumi. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Sekarang limpahkan rahmat dan berkat-Mu kepada kami semua. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput dan mengantar kita pulang ke sorga yang mulia. Semua yang mengikuti ibadah ini bersama dengan iman mengatakan, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai kita jumpa lagi di dalam ibadah awal bulan Mei pada hari Minggu yang pertama. Kita akan bersama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara masih melaksanakannya di rumah masing-masing, dan kami para hamba Tuhan akan memandunya dari gereja melalui streaming video. Sekali lagi Tuhan memberkati. Shalom.